Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi sedikit terputus ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, penyebab yang di masalah pencemaran udara itu tadi adalah penyebabnya kendaraan dan pabrik mengeluarkan zat yang berbahaya. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat ya? Nah, pihak yang terlibat di sini adalah kendaraan tak layak jalan dan pabrik-pabrik ya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat tadi. Nah, kemudian cara mengatasinya itu adalah menggunakan kendaraan dan membangun pabrik yang ramah lingkungan. Jadi ini adalah cara untuk kita mengatasi masalah sosial yang berhubungan dengan pencemaran udara. Nah, oke, yang selanjutnya nomor 4 ya. Masalah sosial yang keempat itu adalah pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah disebabkan oleh bahan berbahaya dari limbah ya. Nah, pihak yang terlibat di sini tentunya adalah warga masyarakat. Nah, kemudian ada juga cara untuk mengatasinya, yaitu mengolah limbah sebelum dibuang. Nah, jadi limbah ini tadi dia bisa diolah kembali ya sebelum dibuang ya, agar tidak mencemari tanah dan lingkungan di sekitarnya ya. Nah, kemudian masalah yang terakhir itu adalah fasilitas umum yang rusak. Nah, penyebabnya itu adalah fasilitas umum tidak dirawat dengan baik. Nah, kemudian siapa saja pihak yang terlibat? Nah, pihak yang terlibat di sini itu adalah warga masyarakat dan pemerintah ya. Nah, kemudian ada juga cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya adalah dengan memelihara dan melaporkan fasilitas umum jika ada kerusakan ya. Nah, jadi ini adalah beberapa pertanyaan kemudian jawaban mengenai bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang masalah sosial yang ada di sekitar kita ya. Nah, nanti anak-anak bisa pindahkan jawaban ini tadi ke buku kalian ya, untuk kalian belajar di rumah. Nah, oke, kita lanjut lagi, masih ada pertanyaan ya. Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita ya. Nah, anak-anak bisa buka halaman 193. Bukan 100 berapa ya? Bentar. Salah sosial itu ada 194 ya. Itu membahas tentang lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Oke, sekarang kita bahas ya, seperti tadi ya Bu bilang, nanti anak-anak bisa pindahkan jawaban ini ke buku paketnya ya, untuk belajar di rumah. Nah, kita langsung saja ke masalah sosial yang pertama, yaitu ada pemborosan energi. Nah, di mana penyebabnya itu adalah penggunaan energi yang kurang bijak. Nah, kemudian pihak yang terlibat itu adalah warga masyarakat ya. Nah, kemudian cara mengatasinya itu adalah menggunakan energi alternatif dan perilaku hemat energi. Nah, ini adalah salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang berhubungan dengan pemborosan energi. Nah, selanjutnya itu adalah masalah pencurian ya. Nah, penyebabnya adalah kurangnya penjagaan keamanan di lingkungan ya. Kemudian pihak yang terlibat ya, masyarakat lagi ya, warga masyarakat ya yang terlibat di dalam masalah tersebut. Nah, kemudian cara untuk mengatasinya adalah menjaga keamanan lingkungan dengan siskamling ya, atau dengan adanya jaga malam yang dilakukan oleh siapa? Satpam ya. Nah, kemudian masalah sosial yang ketiga itu adalah kenakalan remaja. Nah, penyebabnya adalah kurang bisa mengendalikan diri. Nah, pihak yang terlibat itu tentu saja adalah anak-anak remaja itu tadi ya, karena disebabkan oleh mereka itu kurang mengendalikan diri dengan baik. Nah, kemudian ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah sosial tentang kelangkaan sembako. Nah, penyebabnya itu adalah tidak meratanya persediaan sembako. Nah, pihak yang terlibat itu tadi adalah warga masyarakat dan pemerintah ya. Nah, selain itu, cara untuk mengatasinya adalah pemerintah menyediakan persediaan sembako dalam jangka waktu yang lama ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah demo anarkis ya, masalah yang berkenaan dengan demo anarkis. Nah, penyebabnya itu adalah kurangnya pemahaman hak dan kewajiban
masing-masing. Yang terlibat itu adalah warga masyarakat dan pemerintah. Nah, kemudian cara mengatasinya itu adalah menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ya pertanyaan yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita ya. Nah, nanti anak-anak bisa pindahkan jawaban ini tadi ke buku kalian halaman 193 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ini. Nah, kita lanjut ya. Sini ada percakapan ya, percakapan antara anak laki-laki ya, 2 orang anak laki-laki. Nah, di sini anak-anak bisa baca di halaman 195. Di situ ada percakapan anak laki-laki ya. Ya, mereka membahas ada percakapan antara Benny dan Made ya. Nah, coba lihat. Nah, oke, kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Made. Kata Benny, "Postermu bagus sekali, Ben. Nah, benar-benar dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat." Kemudian Made menjawab, "Terima kasih, Made," katanya. Oke. "Terima kasih, Made," katanya. "Nah, tapi gambar yang kamu buat pada postermu sangat menarik, Made. Menurutku gambar itu seperti sebuah gambar cerita yang menjelaskan isi postermu. Nah, dapatkah saya belajar membuatnya?" Kemudian jawab lagi ya oleh Made. "Nah, betulkah, Ben?" katanya. "Apakah kamu benar-benar dapat mengerti cerita yang kusampaikan lewat gambar cerita itu? Nah, yuk kita belajar sama-sama." Nah, saya menggunakan teknik arsiran untuk membuatnya. Nah, itu adalah percakapan antara Made dan Benny mengenai poster mereka ya, poster yang mereka bawa tadi. Nah, kemudian di situ di halaman 195 itu ada ayo membaca ya, atau memahami gambar ya. Anak-anak bisa membaca di bukunya halaman 195 sampai 196 yaitu tentang memahami gambar. Nah, Ibu sudah siapkan teksnya di sini. Kemudian ada contoh dari gambar-gambar itu tadi ya, gambar yang ada di dalam sebuah cerita atau gambar cerita. Nah, nanti anak-anak bisa baca di rumah ya, di halaman 195 sampai 196. Nah, sekarang masuk ke tugas ya. Tugas kalian di rumah itu halaman 197 ya, tentang gambar cerita. Nah, di sini Ibu sudah berikan 2 gambar ya. Nanti tugas anak-anak di rumah. Nah, perhatikan penjelasan Ibu ini ya. Ini ada 3 penjelasan. Yang pertama, pilihlah salah satu gambar yang tersedia di atas. Kemudian berilah judul pada gambar tersebut, lalu tuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, maksudnya dengan kata-kata anak-anak sendiri ya, sesuai dengan gambar mana yang anak-anak pilih. Kemudian anak-anak nanti tentukan judulnya itu apa. Nah, nanti baru anak-anak tulis ya ceritanya tentang apa ya. Nanti anak-anak tulis di buku ya, buku pakai kertas folio ya, folio bergaris. Anak-anak membuatnya di rumah ya. Nanti dikumpulkan atau dikumpulkannya itu dengan cara ya kalian fotokan lagi ya. Kalian foto ya seperti tugas-tugas yang lain kemarin, langsung kirim ke WA ya. Itu kalian kumpulkan ya. Batas waktunya itu hari Senin, karena hari Senin kita ada pembelajaran tematik ya. Kemudian yang ketiga, cari tahu media dan teknik apa yang digunakan untuk menggambar dari gambar yang kalian pilih tadi. Misalnya anak-anak pilih gambar nomor 2. Nah, setelah anak-anak memilih gambar ini tadi, kemudian anak-anak berikan judul. Misalnya Andi dan misalnya Andi dan Ayu sedang memberi makan ikan di kolam. Nah, itu salah satu judulnya. Nah, kemudian nanti di bawahnya anak-anak buatkan cerita ya, cerita dari judul tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru anak-anak mencari tahu ya media dan teknik apa yang digunakan mereka atau orang untuk menggambar gambar ini tadi ya. Nah, anak-anak bisa buka slide yang di sini tadi tentang
teknik basah, teknik kering ya. Anak-anak bisa cari di sini ya, sesuaikan di sini. Misalnya kalau